istilah opportunity cost ya. Ketika misalkan beberapa item budget lain pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dikurangi dan digeser untuk program yang belum tentu bisa efektif, ada kehilangan kemampuan fiskal kita untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dipotong untuk apa? Tadi kan juga sudah dijelaskan untuk MBG dan Antara gitu ya. Ini yang juga saya kira masih menjadi pertanyaan publik ya, karena yang dikembalikan ke KL itu hanya 58 triliun atau hanya sekitar 7% dari total 750 triliun. Presiden Prabowo Subianto meyakini langkah penghematan hingga 750 triliun dalam 3 tahap bakal dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun di sisi lain, pemerintah perlu mewaspadai resiko ekonomi yang muncul akibat pemangkasan anggaran. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, serta pendiri dan Direktur Kebijakan Selyos Media Wahyudi Askar. Mas Media Wahyudi dan Pak Wihadi, selamat sore semuanya. Sore, selamat sore. Mas. Ya, saya langsung ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, efisiensi anggaran ternyata tidak hanya dipakai untuk MBG, tapi juga untuk Danantara. Pak Wihadi, manfaat apa yang akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung apabila efisiensi yang selama ini dilakukan itu diperuntukkan juga untuk Danantara? Pak Wihadi. Jadi begini, yang ini perlu diperjelas dulu ya, bahwa penghematan pertama 300 triliun itu kan memang sudah ada di PABUN dan itu terlepas daripada APBN yang 3.600, karena itu adalah penghematan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada saat terdahulu dengan automatic adjustment dan segala dan spending better yang dilakukan sehingga itu terkumpul 300 triliun. Kemudian dari Impres nomor 1 itu 308 triliun. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai masalah dividen BUMN 300 triliun, 200 triliun itu 100 triliun dikembalikan kepada BUMN, dan 200 triliun diambil oleh pemerintah, dan inilah yang dipakai untuk Danantara. Jadi ini saya kira permasalahannya adalah kalau kita melihat dari skema yang diberikan oleh Pak Prabowo, 308 triliun itu adalah 58 triliun itu akan dikembalikan lagi kepada 17 KL. Nah, ini adalah salah satunya adalah program-program daripada makan gratis. Kemudian juga ada program-program lain unggulan Pak Prabowo, salah satunya adalah perbaikan sekolah, juga itu adalah merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, dan juga masalah hilirisasi. Jadi bagaimanapun juga bahwa program daripada Danantara ini adalah salah satunya adalah dengan investasi-investasi yang harus dilakukan di dalam untuk nanti hilirisasi maupun investasi lainnya. Jadi ini mesti harus skemanya harus dilihat, bukan melihat bahwa seakan-akan dana yang diefisiensikan itu akan dimasukkan ke dalam Danantara, bukan begitu, tetapi ada satu step-step yang memang harus dilakukan dengan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi itu kira-kira Mas. Jadi tidak serta-merta bahwa ini loh seakan-akan masuk ke Danantara. Oke, jadi tidak semua anggaran masuk ke Danantara ya Pak Wihadi. Tapi kenapa kemudian harus Danantara yang kemudian akan mengelola ratusan triliun itu Pak Wihadi? Jadi begini, ini adalah lembaga yang Danantara dibentuk oleh Pak Prabowo sendiri, ingin menginginkan bahwa ada yang namanya dana investasi, ada yang namanya lembaga investasi, di luar daripada lembaga yang memang melakukan operasional daripada BUMN. Nah, inilah yang memang dibuat bahwa Danantara berpikir untuk investasi, maka diberikanlah yang namanya modal untuk bagaimana berinvestasi, kemana saja yang harus diinvestasikan oleh Danantara. Dan tentunya ini adalah tidak terlepas daripada kinerja daripada BUMN mana yang akan dilakukan investasi-investasi itu. Jadi ini memang Pak Prabowo mempunyai gagasan bahwa Danantara ini akan menjadi suatu holding investasi untuk keseluruhan daripada BUMN yang ada di Indonesia dan juga investasi-investasi lain. Baik, saya ke Mas Media. Mas Media, apakah memang betul-betul diperlukan dibangun lagi begitu lembaga investasi lain untuk mengelola dana efisiensi ratusan triliun itu, Mas Media? Ya, sebetulnya kita harus lihat dari kacamata ruang fiskal kita ya hari ini. Terkait pemangkasan anggaran ini memang secara aturan kan tidak ada yang dilanggar dan disepakati lewat mekanisme eksekutif dan legislatif.
Tapi kita kan harus bicara beyond dari regulasi, dari aspek hukum. Soal yang kami ingin sorot adalah yang pertama quality of spending, dan yang kedua adalah soal keadilan fiskal. Soal quality of spending kita tahu bahwa yang dipotong hari ini juga sebagian adalah layanan publik. Jadi ada istilah opportunity cost ya. Ketika misalkan beberapa item budget lain pendidikan, infrastruktur dan kesehatan dikurangi dan digeser untuk program yang belum tentu bisa efektif, ada kehilangan kemampuan fiskal kita untuk mengurangi kemiskinan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau dipotong untuk apa? Tadi kan juga sudah dijelaskan untuk MBG dan Antara gitu ya. Ini yang juga saya kira masih menjadi pertanyaan publik ya, karena yang dikembalikan ke KL itu hanya 58 triliun atau hanya sekitar 7% dari total 750 triliun. Yang kedua, ketika dikembalikan lagi ke MBG, kita tahu bahwa hari ini MBG juga belum tentu memberikan nilai tambah yang signifikan kepada masyarakat karena ada kondisi di mana MBG tidak tepat sasaran. Ini yang selalu kami dengungkan bahwa MBG baik, kita mendukung MBG, tetapi ada baiknya MBG ini dilakukan lebih tepat sasaran. Sehingga anggarannya itu hanya butuh penambahan 48 triliun. Kalau sekarang yang dianggarkan adalah 24 miliar US dollar, tadi disampaikan itu sekitar 388 triliun untuk MBG. Dan beberapa layanan publik digeser ke MBG, di mana kita tahu juga penyalurannya belum maksimal. Nah, ini yang juga dikhawatirkan oleh publik hari ini. Kedua, yang soal keadilan fiskal, saya ingin soroti juga bahwa kenapa anggaran APBN yang dipangkas signifikan, kenapa juga rakyat kecil juga yang akhirnya lagi-lagi dikorbankan mendapatkan implikasi negatif dari proses ini. Saya hanya ingin tekankan bahwa pemangkasan anggaran tidak ada salahnya. Argentina, US, banyak negara melakukan pemangkasan anggaran. Tapi saya melihat hari ini problemnya itu bukan di dimensi pemangkasan anggarannya ya, tetapi di dimensi proses rasionalitas dari anggaran yang dipangkas. Ini yang dikritik oleh publik ya, karena ada beberapa layanan publik yang kemudian dikurangi, termasuk juga transfer ke daerah yang dikurangi. Satu lagi yang ingin saya catat adalah kenapa kita hanya berbicara soal pengeluaran, kenapa Pak Prabowo misalkan juga tidak bicara soal penerimaan. Karena kalau kita mau fair meniru negara seperti Argentina melakukan pengurangan pemangkasan anggaran, pada saat yang sama Argentina itu menerapkan pajak kekayaan. Dan Indonesia hari ini tidak menerapkan pajak kekayaan. Artinya hari ini ada kondisi kekhawatiran soal keadilan fiskal ya, karena yang disisir hari ini adalah APBN. Memang sebagian APBN tidak efisien, tetapi ada APBN yang sepertinya juga cukup dikorbankan signifikan untuk dua program ini. Yang pertama MBG dan kemudian Danantara. Soal Danantara ini juga problematik. Saya meyakini memang ada potensi perbaikan di BUMN, inefisiensi bisa diatasi dengan adanya Danantara ini. Tetapi yang saya soroti adalah ketika suntikan modal itu berasal dari APBN dan jumlahnya besar sekali, 100 triliun. Dan menurut saya ini sangat ironi ya, karena kita nggak bisa ya kemudian melakukan penyertaan modal negara begitu saja, terus kemudian melakukan beberapa pemotongan anggaran APBN yang cukup masif. Karena bicara super holding, bahkan ketika Temasek kemudian dibentuk tahun 1970-an, pendanaannya itu memang dari APBN, tapi itu diambil dari surplus negara Singapura saat itu. Dan berbeda dengan kondisi hari ini, justru tidak diambil dari surplus karena memang kita defisit cukup signifikan, tetapi diambil dari APBN. Jadi dari prinsip keadilan fiskal, memang ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Saya kira ini yang mungkin perlu dijelaskan lebih jauh oleh pemerintah. Kita memang masih di dalam tahap perencanaan ya, artinya saya tahu juga betapa kompleksnya tata kelola fiskal kita, tetapi saya hanya berharap dalam banyak kondisi kita harus lebih hati-hati lagi untuk melihat quality dari spending kita gitu. Karena kalau bicara soal heroisme ya, bahwa memberikan makan anak-anak, memberikan makan masyarakat Indonesia, kita sudah selesai lah. Jadi tidak perlu diulang-ulang kembali, karena saya setuju masyarakat Indonesia harus diberikan makan yang berkualitas. Tetapi hari ini problemnya bukan di dimensi heroismenya, tetapi dalam proses
rasionalitas dari anggaran yang dipangkas, termasuk dari proses kualitas implementasi dari MBG yang masih jauh dari kata optimal. Mungkin begitu Mas, sebagai responnya. Baik, Pak Wihadi, dampak dari efisiensi ini memberikan banyak pelayanan publik yang disebutkan tadi terbengkalai begitu. Ini output yang diharapkan dari Danantara ini nanti akan seperti apa, Pak Wihadi? Nggak, begini. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Media. Itu penyesatan yang diberikan kepada media dengan jika disampaikan itu. Pertama, pemotongan anggaran tidak mencapai kepada pelayanan publik. Itu harus dicatat. Yang ada adalah belanja barang dan belanja modal. Mana yang mengenai pelayanan publik? Jadi ini jangan dikatakan pelayanan publik nih ya. Jadi jangan didramatisir nih ya. Yang ada gaji pegawai pun juga tidak dipotong. Nah ini satu, ini udah penyesatan ini. Tidak ada pelayanan publik. Kalau belanja modal itu berkaitan dengan layanan publik, Pak. Ketika belanja modalnya dipangkas, layanan publik pasti terdampak. Anda tahu nggak belanja modal itu apa? Iya, ketika pelayanan infrastruktur belanja modal itu adalah bermasalah, layanan publik pasti akan bermasalah. Prestasinya sekarang mau jadi apa yang mestikan, ya kan? Itu pemain-pemain proyek semua, ya kan? Jadi jangan mengatakan seperti itu, gitu kan? Pelayanan publik yang mana sekarang yang terganggu dengan adanya belanja modal? Kan tidak ada sekarang belanja modal itu, ya satu. Kemudian yang kedua adalah bahwa untuk MBG itu ya. Terus kemudian kita bicara lagi mengenai Danantara. Danantara dari BUMN, dividen BUMN yang 200 triliun itu yang mencapai daripada BUMN daripada Danantara. Jadi ini adalah sesuatu hal yang dari kesalahan ini heroik tidak heroik, tapi ini adalah kebutuhan yang memang diberikan dan ini adalah MBK harapan bahwa MBK ini mempunyai sirkulasi ekonomi di bawah UMKM berjalan, tidak semua kepada segmen-segmen yang hanya di atas dinikmat di atas bawah. UMKM pun akan berjalan di sini. Jadi ini adalah salah satu hal kalau kita bicara mengenai masalah ini, kita bicara penghematan ini, efisiensi dilakukan. Kalau kita bicara efisiensi 300 triliun yang dilakukan terdahulu dengan automatic adjustment, ya kan? Itu sama saja sebenarnya. Tapi pada saat automatic adjustment tidak menimbulkan satu pelayanan bahkan itu belanja modal yang tahan oleh itu. Tidak kan program-program belanja ditahan. Lebih jelas lagi. Bahkan itu pada saat itu tidak dilakukan pemulihan daripada industri. Ini kan hanya pemindahan daripada industri saja, dari industri yang awalnya menikmati daripada inefisiensi anggaran ini kepada industri rakyat. Ini kan kebutuhan rakyat yang kita inginkan untuk. Pak Wihadi, tapi outputnya nanti akan seperti apa, Pak Wihadi? Outputnya akan seperti apa? Disebutkan kan ada 15 sampai 20 proyek begitu, kemudian yang bernilai miliaran dolar begitu, Pak Wihadi. Nah ini seperti apa nih nanti outputnya Pak Wihadi? 15 proyek apa? Ya disebutkan ada 15 hingga 20 proyek strategis yang bernilai miliaran dolar yang akan dikelola oleh Danantara ini, Pak Wihadi. Saya mau konfirmasi apakah itu betul dan bisa dijelaskan tidak nanti outputnya, apakah memang 15 proyek strategis ini yang kemudian memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, Pak Wihadi? Ya, dan kita bicara dulu segala sesuatunya itu, baru kita bicara apa yang dikatakan 15 itu. 15 itu ada. Proyek-proyek hilirisasi juga masih ada sekarang ini. Jadi dengan adanya beberapa proyek-proyek hilirisasi ini juga merupakan proyek-proyek yang dianggap bahwa ini adalah memberikan solusi ke depan dengan hilirisasi daripada STA. Ini adalah tentunya ini juga ada beberapa proyek-proyek yang akan muncul dari hilirisasi itu. Jadi tapi ini kita bicara dengan antara itu. Jadi ini kan jelas dulu nih Pak masalah. Oke. Ya, baik. Terakhir, Mas Media, seberapa optimis kemudian menurut Anda bagi... Ya, saya ngajar tentang tata kelola keuangan negara, Pak. Dan saya paham belanja modal itu apa. Dan belanja modal itu erat kaitannya sama layanan publik, Pak. Karena belanja untuk infrastruktur, transportasi, kesehatan, pembangunan rumah sakit, termasuk juga pembangunan sekolah, itu ujung-ujungnya adalah layanan publik. Jadi kalau yang dipotong misalkan investasi jaringan listrik misalkan, pembangkit listrik, sistem air bersih
di desa misalkan, itu kan belanja modal. Dan pada akhirnya juga kan ujung perjalanannya adalah pelayanan publik. Ya, Jadi saya hanya ingin balik lagi ke kerangka rasionalitas pemangkasan anggaran ya Pak. Jadi saya tidak menolak pemangkasan anggaran ini. Ini ide yang menarik dan perlu dicoba. Tetapi kita perlu hati-hati nih Pak untuk mendeteksi kembali rasionalitas dari setiap budget yang dipangkas. Sehingga jangan oke. terjadi ada opportunity cost. Ada program yang sudah bermanfaat itu tergantikan dan digeser ke MBG. Itu yang kami ingatkan begitu Pak. Kemudian Ya, untuk MBG terkait MBG memang dorongannya untuk pelibatan UMKM. Tapi memang masalahnya saat ini dapur-dapur itu dapur-dapur modern, dapur-dapur besar yang memang belum bisa betul-betul melibatkan UMKM di daerah. Jadi oke. ada banyak Baik. sekali kendala-kendala Ya, dalam prosesnya. Ini yang kemudian dikhawatirkan agar mitigasi ya. risikonya bisa diperbaiki sehingga uangnya Oke, tidak baik. terbuang begitu saja. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih Mas Media, terima kasih Pak Awyadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.